حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ilahan wahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa rasulan mab'utsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatihi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Falah Surabaya yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah, Allah yang telah memberikan nikmat. Nikmatnya saat ini Allah mempertemukan kita dengan bulan yang sangat mulia, yaitu syahrul Ramadan, dan memberikan kemudahan untuk kita menjalankan kewajiban-kewajiban serta memudahkannya. Kita menjalankan puasa siang hari ini tanpa ada kendala. Kita melangsungkan sholat tarawih tadi malam pun juga lancar. Mudah-mudahan malam ini berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, di antara maksud Allah memberikan kita bulan Ramadan, karena banyak orang yang sudah dipanggil namun kita masih tersisa, agar kita bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya, sekaligus kita meraih ampunan yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita termasuk minal aidina wal faizin, kelak orang-orang yang bisa hidup di lain bulan Ramadan dan termasuk di antara orang-orang yang sukses dalam mengarungi amaliyah ibadah bulan Ramadan. Allahumma amin. Yang kedua, kita bersolawat untuk Nabi salawatullahi wassalamu alaihi, suri tauladan sekaligus imam kita. Kita menjadi makmum beliau di dunia untuk beragama. Kita berharap nanti di akhirat menjadi makmum beliau untuk masuk ke dalam surga. Maka marilah kita pelajari, kita kenali beliau dan ajaran beliau, untuk kita teladani bersama, kita amalkan dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah untuk menjadi ahli sunnah di dunia, sekaligus kelak di akhirat kita mendapati syafaat, dan juga dengan ridha dan rahmat Allah kita bisa mendapatkan murafaqah bersama-sama dengan Nabi masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan yang mulia ini adalah momentum untuk kita bermuhasabah. Yang perlu kita introspeksi adalah diri kita masing-masing. Allah memberikan kepada kita banyak sekali anugerah, termasuk yang sangat luar biasa adalah hati. Hati kita yang selama ini dengan berbagai macam keadaannya perlu untuk kita selaraskan dengan ajaran agama Islam, karena hati yang selamat adalah hati yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka para ulama tazkiyatun nufus dalam kitab-kitab tentang penyucian jiwa, semisal Imam Ibnul Qayyim, semisal pula Imam Al-Ghazali, dan ulama-ulama mengaturkan hati manusia itu ada 3 model. Yang pertama disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati, hati yang susah untuk mendapatkan kebaikan, hati yang jauh dari Allah dan jauh dari kebenaran, serta hati yang tidak ada agama sama sekali.
Yang kedua disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Hati ini tidak ajak, gampang terpengaruh. Yang lebih dominan dekat dengan siapa dan dengan apa, maka akan mengikutinya. Kemudian yang ketiga adalah hati yang terbaik, hati yang dijamin oleh Allah mendapatkan keselamatan dari kiamat, disebut dengan qalbun salim. Sebagaimana Allah berfirman pada Al-Quran surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari yang tidak bermanfaat harta benda maupun anak keturunan. Ini dulu adalah doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci, mudah-mudahan ini milik kita. Maka hati yang selamat, yang bersih dan suci itu adalah hati yang jauh pertama kali dari bentuk-bentuk kesyirikan. Hati ini tidak menduakan Allah, tidak pula menyembah kepada selain Allah. Yang keduanya hati yang bersih dari amaliyah-amaliyah yang bukan berasal dari Islam. Karena hati ini senantiasa mengikuti petunjuknya Nabi. Dan yang ketiga, qalbun salim itu adalah hati yang bersih dan selamat dari segala bentuk perbuatan maksiat dan dosa, karena terus dibersihkan dan terus dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikannya. Hadirin yang berbahagia, ketika hati masing-masing orang itu tidak sama, maka jalan terbaiknya adalah segera mendiagnosa, kemudian memberikan nutrisi yang tepat. Diberikan asupan agar kalau hati itu mati ada harapan untuk bisa hidup. Dan ketika hati itu sakit, untuk segera sehat. Dan kalau hati itu qalbun salim, hati yang baik, hati yang sehat, itu semakin istiqomah dan ajeg, bahkan semakin meningkat kebaikannya. Dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nufus, para ulama kita menyebutkan ada banyak cara untuk memberikan nutrisi pada hati. Di antara nutrisi-nutrisi tersebut, yang pertama adalah berzikir. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah berdoa. Yang keempat adalah bersolawat atas Nabi. Dan yang kelimanya adalah istighfar. Serta yang terakhir, yang keenam, banyak sholat malam atau sholat tahajud. Dalam kesempatan kultum malam hari yang berbahagia ini, kita lihat satu dari 6 hal yang disebutkan oleh ulama Tazkiyatun Nufus. Karena ini adalah momentumnya, mudah-mudahan dengan langkah kita yang tepat dan semakin untuk ajak istiqomah, hati kita perlahan menjadi hati yang kita inginkan, yaitu hati yang semakin baik dan semakin selamat, yang kelak kalau suatu saat kita dipanggil menghadap Allah, siap mudah-mudahan husnul khotimah. Yang kita maksud di sini adalah tilawatul Quran. Nutrisi yang sangat baik yang diberikan kepada hati kita adalah dengan banyak membaca Al-Quran. Kenapa ini baik dan penting? Karena bulan ini adalah momentumnya. Sebagaimana kita kenal syahrul Ramadan, syahrul Quran. Ramadan itu penamaan lainnya adalah bulannya Al-Quran. Maka Al-Quran banyak difirmankan oleh Allah. Kalau kita lihat ayat-ayat puasa, kalau kita perhatikan dengan seksama, pada Al-Quran surat Al-Baqarah Allah menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana dulu diturunkannya Al-Quran. Demikian pula ada di ayat yang lain. Sebagaimana ayat yang kita harapkan untuk mendapatkan keutamaannya, yaitu malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Allah berfirman di awal surat tersebut, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sejatinya kami yang dulu menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan tersebut. Hadirin yang berbahagia, membicarakan Al-Quran Ramadan adalah bulannya. Maka Allah dulu menurunkan Al-Quran ke langit dunia ini pada malam Lailatul Qadar, yaitu di bulan Ramadan. Karena Allah berfirman azali kemudian diletakkan di Lauhul Mahfuz. Ketika sudah diturunkan ke langit dunia, kata para ulama tafsir, diturunkan awal mulanya kepada baginda Nabi junjungan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzulul Quran itu juga terjadi di bulan Ramadan.
terjadi di malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, yang oleh karena itu Nabi memberikan contoh di akhir hidup beliau ketika menjumpai bulan Ramadan. 2 kali beliau tasmi' dengan malaikat Jibril untuk diaturkan kepada Allah tentang validitas Al-Quran. Demikian pula para sahabat, mereka gemar sekali berinteraksi dengan Al-Quran ketika bulan Ramadan. Bahkan Abu Hurairah kalau malam sering membaca sampai 10 juz. Bahkan ulama-ulama setelahnya pun juga memberikan teladan. Imam Bukhari kalau malam juga membaca 10 juz. Bahkan Imam Syafi'i siang hari di bulan Ramadan bisa membaca sampai dengan 2 kali khatam. Oleh karena itu, marilah kita umat Islam untuk mendapati keteladanan dalam rangka pengamalan sesuai dengan kemampuan kita. Maka itu jangan sampai kita menjadi orang yang dulu Nabi pernah bermunajat kepada Allah seraya mengadu. Allah berfirman pada Al-Quran surat Al-Furqan. Di satu ayatnya berbunyi, wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Tuhanku, sejatinya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Al-Quran ditinggalkan maksudnya kata ulama, pertama kali tidak dibaca, kedua kalinya tidak diselami, tidak ditadaburi, ketiganya tidak diamalkan, dan yang keempatnya tidak dibumikan atau tidak disiarkan. Membaca Al-Quran sekali lagi, bulan Ramadan adalah bulannya hadirin sekalian. Maka semampu kita, kalau bisa kita targetnya khatam. Kalau bisa khatam lebih banyak lagi. Maka itu Nabi memberikan sebuah hadis yang sangat luar biasa. Orang yang membaca Al-Quran dijanjikan banyak sekali pahala. Karena Al-Quran bagi ahlinya hari kiamat akan mendatangkan syafaat. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang ahli Quran, Nabi menyampaikan sabda beliau, sebagaimana Imam Tirmidzi memiliki hadis dalam kitab Sunan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, baginya 1 kebaikan, dan 1 itu dilipat gandakan 10. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1, akan tetapi masing-masing 1. Artinya alif adalah 1, lam itu juga 1, dan mim itu 1. Sehingga kalau ditotal itu berjumlah 3 dikalikan 10 sama dengan 30 kebaikan. Berapa rukuk yang kita baca, berapa surat yang kita baca, berapa juz yang sudah kita baca, berapa kali kita khatam Al-Quran, maka mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pahala yang banyak berlipat-lipat. Kemudian yang kedua, meninggalkan Al-Quran yang dimaksud dalam ayat tersebut, ulama menyampaikan adalah tidak menyelaminya. Sehingga kita wajib kalau ingin menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Makanya di surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ayat-ayat puasa tadi, Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Namun spesial yang mampu untuk menggali petunjuk tersebut, di awal surat Al-Baqarah Allah menyampaikan hudalil muttaqin, hanya orang-orang yang bertakwa, sebagai petunjuk hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu minimal kita baca terjemahnya, kita tambah dengan membaca tafsirnya, kita ikuti kajian-kajian Al-Quran sambil kita bertanya kepada ahlinya. Hampir di setiap tempat insya Allah ada ahlinya. Kemudian yang ketiganya, meninggalkan Al-Quran maksudnya adalah tidak mengamalkan Al-Quran. Padahal mengamalkan itu adalah kewajiban. Sehingga kalau ada hukum yang bentuknya wajib, atau bentuknya sunnah, atau bentuknya perintah, atau sebuah larangan, itu ada dalam Al-Quran kemudian dilengkapi dalam hadis. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada mereka yang tahu isi Al-Quran namun meninggalkan. Pada surat yang dinamakan Toha, di 3 ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengaturkan di ayat-ayat yang terakhir. Katanya subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Artinya hadirin sekalian, Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dan peringatan yang dimaksud salah satu artinya adalah Al-Quran,
maka baginya kami berikan kehidupan di dunia sempit. Dia tidak bisa mendapatkan hakikat kebahagiaan. Dan nanti bakal kami kumpulkan di akhirat, di hari kiamat dalam keadaan buta. Mereka bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau himpun, engkau kumpulkan kami di padang mahsyar di hari kiamat seperti ini, di akhirat dalam keadaan buta. Dulu kami adalah orang-orang yang melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Yang demikian karena ketika datang ayat kami kepadamu, maka engkau melalaikan dengan berpaling ke belakang. Pada hari ini engkau dilalaikan, dilupakan. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan tersebut. Dan terakhirnya, maksud dari meninggalkan Al-Quran disampaikan oleh ulama adalah dengan tidak menyiarkan. Padahal Nabi memberikan sebuah keutamaan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kalau kita buka, kita baca, kita belajar, dan kita tutup buku Iqra di sampul paling belakang. Penulisnya rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati karena ganjarannya banyak mengalir sampai dengan hari kiamat. Maka disebutkan hadis Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar kewajiban kita, mengajarkan sesuai dengan kemampuan kita, berdasarkan segala potensi kita. Bisa dengan ilmu kita, bisa dengan waktu kita, bisa dengan tenaga kita, bisa dengan harta kita, bisa pula dengan tempat kita, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, kembali kepada hati yang kita sama-sama menginginkan qalbun salim, hati yang paling bersih, hati yang bakal selamat. Nutrisi yang banyak yang disebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nufus ada 6. Di antara yang paling sesuai dengan momentum untuk saat ini adalah mari kita kembali kepada Al-Quran. Paling banyak untuk kita baca daripada hari dan bulan-bulan yang lain. Yang mudah-mudahan Allah menjadikan kehidupan kita semakin terang, semakin berpetunjuk, semakin semangat dan semakin istiqomah. Dan kelak diangkat derajat kita serta diberikan syafaat oleh Allah lewat Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semuanya min ahlil Quran, di antara ahli Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Demikian sedikit tausiah dari kami sebagai penyemangat sekaligus motivasi untuk pribadi dan kaum muslimin. Kami ucapkan selamat untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Marilah kita raih pahala yang banyak serta ampunan Allah yang luas. Di antaranya dengan kita kembali kepada Al-Quran. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Wa akhiru da'watina tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.